Perkenalkan, saya Yunita Mutia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor urut 31 dengan NIM 19016136. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 jenis teks. Yang pertama, teks eksposisi, yang kedua teks eksplanasi, yang ketiga teks prosedur, yang keempat teks laporan observasi, dan yang kelima teks diskusi. Baiklah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu teks eksposisi. Baiklah, teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisikan pengetahuan yang dimuat secara ringkas dan padat. Di sini bisa kita lihat struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Pada bagian ini berisikan tentang pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini memuat alasan dan pendapatnya memperkuat argumen sang penulis. Yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau reiteration. Pada bagian ini yaitu yang berisikan penegasan ulang terhadap argumen sang penulis. Di sini kita lihat contoh dari teks eksposisi. Yaitu salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi diibaratkan sebagai pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak pemanasan global dapat dirasakan dengan panasnya udara sekitar kita. Udara yang pada umumnya dirasakan biasa saja, kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang memanaskan karena dikendarai secara terus-menerus. Contoh eksposisi ini termasuk eksposisi ilustrasi. Selanjutnya mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan tentang alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Bisa dilihat di sini struktur teks eksplanasi pada contoh berikut ini. Teks eksplanasi tentang tsunami. Judulnya yaitu bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Pada kalimat, belum lama ini telah terjadi peristiwa yang menyedihkan karena saudara kita di Palu dan Donggala terkena musibah yaitu tsunami dan gempa bumi. Pada paragraf ini termasuk pernyataan umum karena pada paragraf ini menjelaskan penjelasan umum mengenai fenomena yang terjadi. Yang kedua, pada paragraf yang kedua, itu peristiwa ini terjadi pada Jumat, tanggal 28 September 2018. Jumlah korban yang meninggal akibat gempa di Donggala dan tsunami di Palu ada 2045 jiwa. Ketinggian tsunami tertinggi mencapai 11,3 meter dan tsunami titik terendah 2,2 meter. Kondisi saat ini tercatat 82.775 warga mengungsi ke suatu tempat dan sebanyak 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Pada paragraf ini termasuk struktur penjelas sebab dan akibat. Karena pada paragraf ini menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai topik yang dibahas kali ini. Yang ketiga, pada paragraf ketiga,
Pemerintah dan beberapa lembaga sosial sudah mengirimkan bantuan ke Palu dan Donggala. Kita juga dapat membantu meringankan beban mereka dengan memberikan sumbangan sesuai kapasitas kita masing-masing. Pada paragraf ini termasuk struktur interpretasi, karena termasuk pada bagian penutup yang merupakan kesimpulan serta opini penulis mengenai topik yang dibahas, yaitu bencana yang terjadi di Palu dan Donggala. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai teks prosedur. Bisa dilihat sini, teks prosedur itu merupakan teks yang berisikan tata cara untuk melakukan sesuatu, berisikan langkah demi langkah yang secara berurutan sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang hendak dicapai. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan, yaitu berisikan tentang hasil akhir yang hendak dicapai setelah melakukan tahapan yang dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua yaitu material atau bahan-bahan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan bahan, alat, serta material yang diperlukan. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini merupakan penjelasan yang berurutan dalam membuat suatu hal. Yang keempat, penutup. Biasanya pada penutup ini berisi tentang ucapan selamat mencoba. Bisa dilihat di sini contoh teks prosedur mengenai memasak mie goreng instan. Mie instan menjadi makanan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Cara membuatnya mudah dan menjadi alasan mengapa banyak orang makan mie instan. Ini termasuk pada struktur tujuan. Berikut ini adalah prosedur memasak mie. Yang pertama, siapkan bahan dan alatnya, yaitu mie goreng instan, 2 gelas air, dan panci. Pada bagian ini bisa kita lihat, ini termasuk struktur pada bagian material atau bahan-bahan. Kemudian selanjutnya, rebus 2 gelas air ke dalam panci, kemudian masukkan mie setelah air mendidih. Kemudian, masukkan semua bumbu ke dalam piring atau mangkuk. Keempat, setelah matang, tiriskan mie lalu campurkan mie bersama bumbu. Kelima, mie goreng instan siap dikonsumsi. Baiklah, materi selanjutnya mengenai teks laporan observasi dan teks diskusi. Baiklah, selanjutnya mengenai teks laporan observasi. Teks laporan observasi ini merupakan teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan hasil dari sebuah pengamatan. Struktur dari teks laporan observasi tersebut yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Pada bagian ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Yang ketiga, simpulan, mengandung ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Contoh teks laporan observasi bisa dilihat di sini mengenai sampah. Pada bagian pertama, paragraf pertama, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya pada suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, dan industri. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam.
Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Pada bagian ini termasuk struktur observasi yang pertama, yaitu pernyataan umum. Kemudian pada paragraf yang kedua, yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Pada bagian ini termasuk struktur deskripsi bagian. Kemudian pada paragraf terakhir, dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Pada bagian ini termasuk pada struktur simpulan. Kemudian materi selanjutnya mengenai teks diskusi. Teks diskusi merupakan tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu yang disertai oleh argumen, baik itu argumen yang mendukung maupun argumen yang menentang isu tersebut, lalu diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi sang penulis. Struktur teks diskusi ada 4. Yang pertama yaitu isu, yaitu berisi mengenai masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, argumen yang mendukung, merupakan argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan. Yang ketiga yaitu argumen menentang, berisikan argumen atau alasan yang menentang terhadap masalah yang dibahas. Yang keempat, kesimpulan, merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Contohnya pada teks diskusi berikut ini. Adanya internet memang sangat mendatangkan keuntungan, terutama untuk kehidupan masyarakat saat ini. Kemudahan untuk memperoleh informasi apapun, baik positif maupun negatif, bisa diperoleh melalui teknologi internet. Semua bisa merasakan manfaat tersebut, termasuk kalangan pelajar. Bagi pelajar, internet dapat menyebabkan dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya, dengan internet, para pelajar dapat memperoleh banyak ilmu yang bisa dipelajari, serta kebanyakan tugas sekolah saat ini memang bisa dikerjakan di internet. Hal ini sudah tidak mampu dipungkiri lagi, namun harus dilakukan agar pelajar menggunakannya secara bijak. Di balik itu, internet juga berdampak buruk untuk para pelajar. Misalnya, konten pornografi. Situs-situs pornografi semakin mudah ditemukan di laman internet. Hal tersebut sudah tidak mampu dipungkiri lagi, karena dampak situs ini tidak juga mempengaruhi pengguna internet dewasa, namun juga bagi kalangan para pelajar. Oleh karena itu, adanya himbauan bagi semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya bagi orang tua maupun guru, untuk bekerja sama mencegah dampak negatif yang ditimbulkan internet. Misalnya mengawasi anak-anak didik mereka untuk memilih konten internet yang berkualitas. Pada contoh teks diskusi ini, jika kita lihat pada struktur diskusi, pada paragraf pertama ini termasuk bagian isu, yaitu membahas mengenai internet bagi para pelajar. Dan kemudian pada paragraf kedua merupakan struktur argumen yang mendukung. Yang ketiga, pada paragraf ketiga
merupakan struktur dari argumen yang mentang. Pada bagian terakhir merupakan bagian struktur kesimpulan dan rekomendasi sang penulis pada materi yang dibahas. Baiklah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.